ada seseorang itu bisa diketahui dia ini benar-benar bertaubat atau tidaknya, atau tobatnya itu serius atau masih main-main, itu bisa diketahui dari 4 perilaku yang sering dibuat dalam dirinya. Yang pertama, al-awalu yang awaluha, yang pertama, ayumna'a lisanahu minal fudul wal ghibah wan namimah wal kadab. Yang pertama, hadirin, seseorang yang memang benar-benar bertobat serius, maka dirinya mampu mengendalikan, memanage dewasa dalam hal yang berkaitan dengan mengeluarkan kata-kata. Ini ciri yang pertama. Dia tahu kalau saya bersuara kayak gini ini hanya membuat orang sakit, maka dia nggak akan bersuara. Dia sadar kalau saya ngomong kayak gini nih, omongan sini nggak ada manfaatnya, cuman sia-sia saja. Minal fudul itu dari omongan yang berlebihan. Ini berlebihan saja, nggak ada kaitannya apapun, maka cukup saya mampu mengendalikan ini. Atau lebih dahsyat lagi, omongan yang mengandung namimah, adu domba. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, hati-hati sekarang. Mendekati, ini alhamdulillah sudah berlalu, mendekati pesta politik itu biasanya ada memang yang dibayar khusus untuk mengadu domba. Jangan sampai mau, Pak, meskipun dibayar dengan separuh dunia. La yadkhulul jannah an-namimah. Orang yang mengadu domba itu tidak masuk surga. Tapi tidak masuk surga yang seperti apa walam, karena kalau muslim tetap masuk surga juga gitu loh. Ini hadirin ancaman yang luar biasa kepada orang tukang pengadu domba ini. Kalau dulu pengadu domba itu si B ketika mendengar si A menghujat si C, maka si B mengadukan. Kemudian si C membalas, sama si B diadukan ke si A. Ini namanya tukang adu domba, model lama. Model sekarang nggak gitu, Pak. Direkam, Pak. Si B memprovokasi si A, ngomonglah kejelekan si C, direkam. Ketemu dengan si C, disetel rekamannya, ayo ngamuk si C-nya, Pak. Gitu. Atau menjatuhkan seseorang. Hati-hati, Pak, ngomongin kejelekan orang. Ini yang pernah saya sampaikan, mungkin masih ingat Bapak. Saya misalkan begini, Pak, saya bertandang ke rumahnya Pak Ketua Pengurus, misalkan gitu, Pak, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mainlah saya silaturahmi ke Pak Ketua. Habis silaturahmi saya keluar, Pak, kepleset saya. Kemudian saya mau memakai tangannya untuk menyanggah, terkilir saya, Pak, sini, Pak. Akhirnya kata Pak Ketua, Masya Allah, Pak Ustadz kenapa? Ini gini-gini, Pak Ketua. Ditengok bengkak, Pak, saya, Pak. Ya kan? Udah, saya tutupin. Enggak apa-apa, Ustadz, enggak apa-apa, padahal sakit sekali. Saya pulang, saya urut. Pagi harinya saya ceramah di sini, Pak. Sama Bapak tadi saya dikasih air. Kemudian saya buka air, Pak Ketua ada di sini. Saya minum, yang terkilir ke kanan, saya minum pakai kiri. Ada media sosial, Bapak melihat saya minum pakai tangan kiri. Media sosial kemana-mana tangan kiri semua. Semua orang akan menghujat saya, Pak. Wah, Ustadz Fauzi minum di depan orang pakai tangan kiri, katanya Ustadz nggak tahu adab gini-gini. Wah, Ustadz gadungan. Wah, Ustadz nggak karuan suaranya. Netizen kalau ngomongan gitu, Pak. Bapak sendiri ragu-ragu, ini Ustadz kok kayak gitu sih, minum tangan kiri di depan umum lagi, nggak sopan, apa nggak ngerti hadis, katanya ngerti hadis, katanya ilmu agama. Wah, nggak karu-karuan. Apalagi didasari dengan kebencian pula, dan nggak suka pula sama saya, tambahin, Pak, nggak karuan lagi. Tapi Pak Ketua yang melihat kejadian aslinya, dalam hati dia bilang begini, ya Allah, kasihan lah betul Ustadz Fauzi ini, saking sakitnya tangannya, ngangkat air aja nggak bisa, berarti itu sakit betul. Kesan saya kepada orang yang mengetahui, yaitu Pak Ketua, baik, positif. Yang tidak mengetahui, negatif semua, Pak. Begitu juga kita, hadirin. Kadang kita tidak tahu menahu tentang hal orang lain,
wah menilai, beng 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 beng. Orang yang benar-benar bertaubat mampu memanage itu. Kira-kira kalau saya ngomong kayak gini, ini ada manfaatnya enggak? Kemudian hadirin, kayak kemarin waktu kami dari Basas menyampaikan ada spanduk gratis untuk setiap masjid yang mendaftar. Wah banyak Pak masjid, ada 80 masjid yang mendaftar. Karena banyak, otomatis kan cetaknya itu kan enggak bisa waktu singkat, ada 2-3 hari. Rabu kemarin baru bisa diambil. Itu Pak, langsung komentarnya itu, spanduknya nggak jadi dibikin, nggak karu-karu. Daripada nulis yang kayak gitu, komen yang kayak gitu, yang mending saya bantu doa semoga spanduknya segera selesai, kan lebih bagus tuh Pak. Nah ini hadirin, kedewasaan, kecerdasan orang yang bertobat itu dia mampu memanage perkataan, komentar, permainan media sosial dengan baik. Meskipun benar, tapi kalau saya ngomong akan menyakitkan orang lain. Contoh misalkan tadi Pak Imam misalkan, ya kan? Misalkan tadi, mohon maaf ini misalkan ada apa ya, misalkan rukuk kayak misalkan gitu ya, yang dia mungkin apa atau sujud lah, saya di belakangnya, beliau sujud, kemudian misalnya ini contoh Pak Imam, mohon maaf Pak Imam, daripada ngomongin orang lain, saya melihat kakinya diangkat, nggak begini Pak. Kemudian di depan umum saya ngomong, tadi Pak Imam keliru sujudnya, mohon maaf kakinya nggak begini, tapi terangkat. Bener omongan saya ini Pak, tapi nggak bener tempatnya, menjatuhkan orang lain. Nah orang yang bertobat dengan tobat sesungguhnya dia tidak mau begitu. Karena dia sadar, kenapa nggak mau seperti itu? Omongan yang sudah terlanjur dikeluarkan itu belum tentu ada manfaatnya, tapi hisapnya pasti akan ada. Makanya dia akan meminimalisir omongan karena omongannya itu hisapnya ada. Jangan dikira yang saya sampaikan selama ini Pak nggak dihisap Pak, ada hisapnya. Kalau sampai mendolimi orang, menyakiti hati orang, orang itu kemudian nuntut, ada tuntutannya Pak. Nggak usah mulu-mulu saya ceramah tendensius. Kemudian misalkan saya tendensius saya untuk menyerang seseorang yang ada di sini, Pak, hisapnya saya berat nanti. Ini yang bahaya. Makanya salah satu ciri orang yang bertobat ini benar-benar dewasa dalam masalah memanage omongannya. Nah, apakah kita sudah sampai ke situ? Bahwa alam, karena kita menilai adalah diri kita sendiri. Kalau sudah, teruskan, pertahankan, maksimalkan. Kalau belum, ya mohon maaf, mulai sekarang harus belajar memanage omongan itu, karena setiap omongan akan ada nilai hisapnya. Inilah ciri khas pertama orang yang tobatnya sungguh-sungguh, serius. Kalau begitu berat ya Pak Ustadz tobat. Lah kita mau targetnya tobat yang serius Pak, bukan tobat yang main-main gitu. Ini, tapi bukan kemudian kita jadi orang yang bertapa dengan pertapaan bisu itu, ya enggak juga gitu loh. Karena pengen agar tidak berlebihan ngomong, akhirnya pendiam terus, dia jangan ngomong pun nggak jawab, ya nggak kayak gitu. Kita nggak kemudian menjadi batu gitu loh Pak ya. Rasulullah SAW itu juga tersenyum, juga kadang membuat sebuah lucuan, tapi lucuannya nggak ada bohongnya gitu loh. Kalau sekarang ini kan lucuannya banyak ada kebohongan, sehingga yang penting orang membuat tertawa, kemudian sempat dibarengi dengan kebohongan, itu dihisap Pak nanti Pak. Kalau Rasulullah itu kan ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah saya bisa masuk surga? Waduh, Nek, di surga nggak ada wajah yang mirip nenek kayak gini ini. Nangis nenek itu Pak, ya kan itu. Akhirnya Rasul sambil tersenyum, karena di surga nenek nanti berubah cantik. Kan gitu. Ini kan nggak bohong Pak, ya kan. Bahkan sebelum ada jadi kenabian itu Pak, Rasulullah itu terkenal, jadi para nabi ini Pak terkenal cerdas. Maka Fatonah uminya itu karena tidak bisa membaca menulis, untuk menghindari menyusun Al-Quran itu sendiri. Satu saat ada 2 orang kelahi Pak, kelahi. Rasul berniat mendamaikan. Ini belum jadi nabi Pak. Kemudian tapi riwayat yang lain sudah ada yang mengatakan menjadi nabi. Orang yang satunya itu lari Pak di depan Rasulullah, bus,
Habis itu Rasulullah mundur. Setelah dia pergi, Rasulullah mundur 2 langkah. Ada yang mengatakan 1 langkah. Orang yang ngejar datang, tanya, Muhammad, ada nggak orang yang lari lewat sini? Sejak saya berdiri di sini, saya belum pernah melihat lagi orang lewat selain kamu. Betul nggak ini, Pak? Bohong nggak? Ya nggak bohong Rasulullah SAW. Karena begitu pada waktu beliau berdiri di sini, beliau melihat mundur 2 langkah. Sejak saya berdiri di sini, ditunjukkan tempatnya. Itu kecerdasannya. Karena kalau ditunjukkan, oh iya tadi lewat, habis-habisan orang yang dikejar, ya kan itu. Udah dikejar ketakutan, malah ditunjukkan itu tadi sembunyinya di situ itu. Malah gitu pula, ya kan. Habis kalau kayak gitu. Inilah hadirin ciri orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dewasa di dalam menggunakan perkataan. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kedua, wasani allayyara fi qalbihi hasadan wala adawatan. Di dalam hatinya orang yang bertobat itu bersih, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada yang dianggap sebagai musuh bagi dirinya. Dia menganggap semua orang itu baik semua sama dia, Pak. Makanya hidupnya enak, Pak. Kenapa sih kita ini hadirin terbelenggu dengan kesusahan, terbelenggu dengan kesedihan? Karena dalam batin kita ini masih memikirkan orang lain yang benci kepada kita. Orang hadirin yang sudah bertobat artinya itu ikhlas, ridho, sabar. Ada orang yang membenci, dia nggak ngereken, nggak apa ya, ngereken itu apa, Pak? Nggak menjadi sebuah pemikiran dan nggak masalah. Dikabarin, Pak, itu tetangga sampean kata dia, Bapak itu gini-gini, nggak apa-apa, yang penting bukan saya ngomong, dia itu baik kok sama saya maafkan, dia ngomong kayak apapun saya maafkan kok, saya nggak ngereken kayak gitu. Itu bayangkan, Pak, hidup kalau sudah kayak gini enak nggak, Pak? Semuanya manusia dianggap baik pada dirinya, nggak disangka sebagai orang yang berbuat jelek. Kalau sudah seperti ini hatinya enak, Pak, ridho, ikhlas, nggak ada masalah. Seorang istri sama suami juga begitu. Mungkin kemarin dulu suami pernah berbuat salah, tapi kalau itu terus ibu yang diingat-ingat saja, ibu akan tersiksa dengan kebencian di hati itu. Saya sudah memaafkan Pak Ustadz, tapi melupakanmu yang susah, Pak Ustadz. Kejadiannya kapan? Tahun 2005, Pak Ustadz. Masya Allah, hampir 25 tahun nggak lupa-lupa. Kan sakit hati, Pak. Ada orang yang sekarang misalkan jumpa dengan Bapak, Assalamualaikum, orang itu malah melengos begini. Sampai di rumah kalau Bapak sakit hati, orang itu gimana saya kasih tahu gini, malah Bapak yang repot sendiri, Pak. Tapi orang yang sudah punya hati yang taubat, dia berkata, mungkin dia nggak lihat saya pada saat itu, ya sudah, nggak apa-apa. Coba, Pak, enak nggak kalau kayak gini? Tidak ada yang dianggap sebagai musuh. Nah, orang yang dalam dirinya itu tidak menganggap satu orang musuh pun di dunia, dia terbebas dari belenggu kebencian. Nggak ada pikiran untuk membalas, nggak ada pikiran untuk mencelakai orang, nggak ada pikiran untuk membenci orang. Yang susah ini kan kita masih punya pikiran membenci orang. Kita masih punya pikiran, orang itu kok kayak gini ya sama saya, ada apa ya? Akhirnya kita menggagas macam-macam. Susah akhirnya kita. Coba kalau kita sudah, dia berbuat baik, saya juga berbuat baik. Dia berbuat jelek, saya juga masih berbuat baik kok. Karena baik semua orang sama saya. Ceramah kayak gini, Pak, ya kan? Bapak nggak suka sama seseorang ustadz, sudahlah, kalau ustadznya itu ceramah, Bapak mesti akan pergi, Pak. Akhirnya Anda meninggalkan 1001 macam kebaikan di dalam majelis taklim itu. Alasannya, Pak, saya nggak suka sama ustadznya. Akan ada kebencian, jadi rugi sendiri kan. Tapi kalau nggak ada kebencian, udahlah, mau ustadznya siapa saja, yang penting ngaji dapat pahala, selesai, enak. Ada kebencian dengan teman misalkan, Pak, kenapa Pak nggak sholat di Masjidil Firdaus? Itu si A itu sering sholat di sana, saya kalau jumpa dengan dia enak saya, kan gitu, Pak. Akhirnya kan yang rugi Bapak sendiri.
Coba kalau nggak ada yang kayak gitu, perasaan gitu, enak semuanya. Ini harus dihilangkan sifat kebencian. Contoh kemarin Pak, mohon maaf, Pilpres Pak, ya kan. Kalau kita sudah berani menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala, habis Pilpres sudah selesai. Adapun masalah yang curang dan tidak, serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menghukumi, bukan kita kok. Bapak berani bisa menghukumi seberapa sih? Ya kan? Los Pak, kita sudah nggak terbebani lagi. Kemudian yang menang kok ternyata nggak curang, itu juga Allah nanti yang menghukumi kok. Kalah menang, yang menang atau yang kalah, yang curang sebelah mana, pokoknya yang dolim pasti tidak akan terlepas dari kedolimannya. Kita nggak boleh suudon. Kalau ternyata kita sudah suudon, itu curang, ternyata nggak curang. Kita sangka kita yang nggak curang, ternyata pihak kita yang curang, kan kita nggak tahu. Karena dalam dunia perpolitikan ini begini, ada Bapak misalkan saya letakkan ini Pak, sebotol air mineral. Air mineral warnanya apa Pak? Bening kan? Air mineral itu warnanya bening. Kita sepakat itu. Air mineral warnanya bening. Tapi dalam dunia perpolitikan ini bisa di-manage sehingga orang menyangka yang namanya mineral, air mineral itu warnanya hitam kayak kopi. Bisa Pak, gitu kan. Air kopi menjadi warnanya bening padahal memang keruh, bisa Pak. Walah, Masya Allah Pak. Jadi kita nggak perlu terlalu ini. Kalau hati itu sudah semeleh, ikhlas, insya Allah Pak, untuk taubat mudah. Yang susah itu kalau masih ada kebencian dalam diri kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah, cuma dampak negatifnya ada. Dampak negatifnya apa Pak? Orang kalau sudah menyangka semua orang baik sama dia, mudah ditipu Pak, gitu. Diajak investasi ini, investasi itu, ternyata yang ngajak penipu, hilang duitnya, ya gitu. Karena dia menyangka orang lain baik aja gitu loh Pak, ya kan. Pak besok ini kita ada mau buka kolam apa, kolam lili, 1 kolam Pak, itu 1 juta doang modalnya. 3 bulan untungnya 500.000. Bapak 300, saya 200. Itu 1 kolam. Bapak punya berapa kolam? Yang kosong Pak, masih 50 kolam. Bapak mau berapa kolam? Langsung, wah ini orang baik ini kayak saya ini, ya kan. Tanam modal 25 juta, hilang orangnya, ya kan, itu kan. Nah itu efek negatifnya, karena mudah percaya. Tapi insya Allah meskipun hilang, karena jenengan wah Masya Allah ternyata tertipu oleh orang baik gitu kan. Orang baik tapi nipu gitu kan, ya aneh. Allah ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Amin, ya kan. Yang menjawab amin pasti pernah tertipu ini, ya kan. Ini jenengan tertipu di situ, Allah ganti dengan yang lebih baik. Anak kuliah dimudahkan oleh Allah. Anak punya hajat dimudahkan. Jenengan daftar haji yang seharusnya 5 tahun lagi, tiba-tiba besok langsung dipanggil lagi. Pak, Bapak dulu berangkat. Amin ya Rabbal alamin. Kita nggak pernah tahu. Allah mengganti rezeki kepada kita ini kalau kita ikhlas. Makanya hadirin, daripada banyak ketipu, nggak usah investasian, kan itu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ini dulu, mohon maaf sudah lebih dari 5 menit. Yang dua apa? Insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Membangun karakter perilaku, membangun perilaku orang yang telah bertobat dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul bertobat, yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah sampai yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.